Selamat siang, kembali lagi bersama saya Widioneta Fandirida Ilahi dalam acara Liputan Siang NTV. Beberapa minggu belakangan ini, resesi menjadi perbincangan media, baik media sosial, berita, bahkan diskusi. Tapi sebenarnya apa sih resesi itu? Dari banyaknya referensi dan sumber, sederhananya resesi ekonomi ini merupakan kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk, yang terlihat dari produk domestik bruto atau PDB yang negatif, pengangguran meningkat maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Pada keadaan situasi COVID-19 ini juga merupakan salah satu pemicu terjadi resesi ekonomi di berbagai negara. Pandemi COVID-19 telah mengubah secara signifikan kebiasaan masyarakat dengan pembatasan aktivitas sosial atau social distancing. Imbas yang ditimbulkan dari pembahasan ini seperti aktivitas ekonomi mulai terganggu dan berakibat pada pelemahan daya beli serta perlambatan ekonomi. Lalu bagaimana sih tanggapan masyarakat mengenai resesi ekonomi itu? Mari kita simak bersama-sama. Baik pemirsa, pada siang hari ini saya sedang bersama salah satu ibu rumah tangga yang ada di Kota Mataram. Dengan siapa, Ibu? Dengan Ibu Sri Windiati, ya boleh dipanggil Bu Windy lah. Apakah sebelumnya Ibu pernah mendengar apa itu resesi ekonomi, Bu? Resesi ekonomi, iya pernah mendengarkan, udah dari dulu memang pernah mendengarkan. Apa aja sih yang Ibu ketahui mengenai resesi ekonomi itu sendiri? Resesi ekonomi itu apa namanya? Penurunan ekonomi negara gitu, sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan menjadi bangkrut, kayak begitulah. Baik, apakah Ibu tahu apa sih penyebab dari resesi ekonomi itu? Oke, penyebab resesi ekonomi itu kalau akhir-akhir ini yang kita lihat yaitu dampak daripada COVID-19 yang kemarin itu resesi, dampak resesinya saya lihat sangat besar sekali terhadap kita masyarakat kecil begini. Dari yang Ibu rasakan, ada nggak sih dampak yang signifikan dari resesi ekonomi itu? Jelas, sangat ada sekali dampaknya, terutama kita sebagai ibu rumah tangga ya. Contohnya begini, yang dulunya saya biasa belanja bulanan itu cukup 600.000 untuk belanja bulanan kayak sabun mandi, sabun cuci, minyak goreng, gula, kayak begitu-begitu untuk sembakonya lah gitu ya. Itu cukup 600.000 ya, sekarang ini saat ini hampir 1 jutaan setiap bulannya. Jadi bagaimana sih cara Ibu menyikapi resesi ekonomi pada saat COVID-19 ini? Jadi kalau saya pribadi ya sebagai ibu rumah tangga dengan penghasilan yang tetap dan tidak ada penghasilan yang lain gitu, tambahan yang lain ya, dengan cara mengirit. Pada saat ini kan sedang ramai-ramainya tuh berita bahwa prediksi peningkatan resesi ekonomi di tahun 2023. Nah, bagaimana sih tanggapan Ibu mengenai prediksi tersebut? Kalau saya sebagai ibu rumah tangga sebenarnya apa namanya, kita bilang takut, ya boleh dibilang takut juga, kita bilang enggak juga, ya biasa-biasalah begitu, soalnya kita bukan pelaku usaha gitu kan. Ya mudah-mudahan aja tidak terlalu berdampak besar gitu aja sih. Ibu rumah tangga merasakan dampak dari resesi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Lalu bagaimana dengan pegawai di bawah naungan pemerintah? Berikut wawancaranya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu pegawai ASN dan sekaligus juga pebisnis medik veteriner ya. Dengan Bapak Dr. Hewan Muhammad Irfan Sabri.
Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Mbak. Bapak, sebelumnya Bapak ini pernah dengar nggak sih apa itu resesi ekonomi? Oh ya, resesi ekonomi sering dengar. Apa sih yang Bapak ketahui mengenai resesi ekonomi ini? Resesi ekonomi adalah terjadi penurunan ekonomi secara drastis sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran, banyaknya peluang kerja yang hilang, serta banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan di bidang keuangan. Akhirnya banyak yang dikeluarkan dari perusahaan. Oke, apakah Bapak tahu apa sih penyebab dari resesi ekonomi ini sendiri? Menurut informasi yang saya baca dan saya lihat bahwa terjadinya peperangan di Timur Tengah itu menyebabkan resesi ekonomi ini secara global. Baik, apakah ada dampak dari resesi ekonomi ini kepada Bapak? Kalau secara pribadi, resesi ekonomi ini mungkin belum kelihatan berdampak atau malah cenderung tidak berdampak. Bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai prediksi peningkatan resesi perekonomian dunia pada tahun 2023 mendatang? Oh, itu kan masih perkiraan. Jadi itu masih perkiraan. Jadi kita tidak bisa membuat dia aja sebagai patokan. Resesi ekonomi tak begitu berdampak pada pegawai ASN maupun pegawai lembaga kesehatan dan pendidikan. Lantas bagaimana dengan pebisnis? Simak berikut ini. Baik pemirsa, pada sore hari ini saya sedang bersama salah satu pengusaha di Nusa Tenggara Barat dengan Syarful Anam. Baik, Pak Syarful Anam, apakah sebelumnya Anda pernah mendengar apa itu resesi ekonomi? Ya pernah, baru-baru ini juga kan hangat diperbincangkan tentang resesi ekonomi. Apa sih yang Bapak ketahui mengenai resesi ekonomi itu? Kalau setahu saya sih resesi ekonomi itu pokoknya perekonomian kita itu sedang nggak bagus, sedang jelek, harga-harga pada naik. Baik. Apakah Bapak tahu apa sih penyebab dari resesi ekonomi itu sendiri? Kalau setahu saya, kalau kemarin-kemarin kan hangat diperbincangkan tuh resesi ekonomi disebabkan oleh COVID-19 itu. Kemudian kalau baru-baru ini katanya perang antara Ukraina sama Rusia juga itu bisa menimbulkan resesi ekonomi juga. Kalau dampak sih mungkin ke usaha saya ya, jadi agak sepi mungkin karena resesi ekonomi itu jadi harga-harga pada naik, mungkin beberapa produk saya juga ikut naik sehingga pembeliannya menurun. Juga kemarin beberapa pegawai itu saya PHK soalnya karena kesulitan ekonomi itu sendiri. Baik, bagaimana sih cara Bapak menyikapi resesi ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 ini? Nah itu kan salah satunya tadi yang saya bilang, karena kita lagi susah penjualannya, jadi kami mem-PHK beberapa pegawai, kemudian berusaha kembali melakukan marketing yang bagus agar menarik kembali perhatian konsumen-konsumen kami. Bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai prediksi peningkatan resesi ekonomi di tahun 2023? Kalau menurut saya ini kan hal yang penting ya. Resesi ekonomi ini tidak bisa kita anggap remeh karena yang namanya ekonomi itu sangat penting. Jadi kalau menurut saya, kalau jaga-jaga seandainya resesi ini benar terjadi, mungkin dari sekarang kita bisa lebih berhemat, kita bisa investasi ke hal-hal yang pasti. Kita juga bisa melatih manajemen keuangan kita dengan baik. Pokoknya lebih berhemat, menyimpan uang, jangan terlalu membeli hal-hal yang tidak perlu, jadi hal-hal yang penting saja kita beli. Resesi di tahun mendatang nampaknya menjadi sebuah keniscayaan. Resesi bukanlah kondisi yang menguntungkan bagi perekonomian. Saat resesi ekonomi terjadi, hampir semua jenis bisnis baik berskala besar maupun berskala kecil akan terkena dampaknya.
Resesi ekonomi sendiri ini tidak hanya berpengaruh terhadap pemerintah, tetapi juga perusahaan maupun kehidupan individu lainnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, bersiap. Baik secara personal misalnya dengan berhemat, mengatur keuangan pengeluaran, investasi di instrumen yang minim risiko. Pemerintah mulai atur strategi untuk meredam efek domino dari resesi global yang terjadi. Saya Widya Neta Fandiri Deilahi pamit undur diri. Selamat siang.